Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Masih Ada Kekuatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam hidup yang kita jalani, pasti kita mengalami pergumulan, kesulitan dan penderitaan. Pergumulan, kesulitan, dan penderitaan silih berganti mewarnai perjalanan hidup ini. Tidak jarang kita mengalami keputusasaan. Tidak jarang kita tidak kuat menghadapi semuanya. Benar kalau kita mengandalkan kekuatan kita sangat terbatas. Itu sebabnya tidak jarang kita mengalami kekalahan dan keputusasaan. Itu sebabnya pada hari ini, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Saya percaya bila kekuatan dari Tuhan ada dalam kehidupan kita, setiap kita akan kuat menghadapi segala perkara. Setiap kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Itu sebabnya mari kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dituliskan dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita minta kekuatan dari surga. Bila kekuatan dari surga, kekuatan dari Tuhan ada dalam hidup kita, kita tidak akan berkata, aku tidak kuat menghadapi ini semua. Karena saya percaya kekuatan dari surga akan memampukan kita untuk menghadapi segala perkara, sampai kita mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Saya juga menyadari bahwa dalam hidup ini, ada orang-orang tertentu yang begitu bangun tidur, buka mata, sudah menghadapi masalah yang sama. Bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1-2 minggu, juga bukan hanya 1-2 bulan, tetapi bertahun-tahun lamanya dia menghadapi masalah yang sama, pergumulan yang sama. Begitu bangun tidur, buka mata, sudah menghadapi masalah sakit penyakitnya, yang tidak kunjung sembuh misalnya. Begitu bangun tidur, buka mata, menghadapi masalah keuangan yang sama, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Dan orang-orang seperti inilah yang saya maksud membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Sungguh, tanpa kekuatan dari Tuhan kita tidak akan kuat menghadapi semuanya. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu. Dia hanya memiliki seorang anak laki-laki, anak tunggal. Dan pada saat saya berjumpa dengan dia di acara sebuah retreat, dia menangis terus-menerus. Akhirnya dia mulai menceritakan kenakalan anaknya. Ternyata anaknya adalah pecandu narkoba sejak SMP. Dia berkata, bagaimana masa depannya? Bagaimana kehidupan saya? Hanya satu anak tunggal. Sampai akhirnya anak ini berjumpa dengan saya, ditemukan dengan saya. Saya kemudian mencoba untuk membimbingnya. Dan puji Tuhan, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Akhirnya anak ini boleh kembali kepada jalan yang benar. Dan akhirnya menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang cinta Tuhan. Saudara-saudara, ibu ini pada waktu terus menangis. Setiap hari dia bergumul dengan keadaan yang sama, yaitu dengan keadaan anaknya. Dan puji Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan bekerja dalam hidupnya, dia masih terus bisa bertahan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia boleh mengalami kemenangan dalam hidupnya. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer. Seorang pengajar, seorang gembala, seorang penulis buku, dan seorang pembicara. Mengatakan demikian, janganlah berdoa supaya hidup ini menjadi lebih gampang. Tetapi berdoalah supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Benar, hidup yang kita lalui semakin hari bukan semakin mudah. Semakin hari bukan semakin gampang. Tetapi semakin sulit. Seperti kitab Timotius mengatakan dengan jelas, hidup semakin sukar. Itu sebabnya di dalam kita melalui hari-hari kita butuh kekuatan yang baru setiap hari. Dan percayalah, kalau kita minta kekuatan yang baru itu, Tuhan akan memberikan kepada kita semua. Percayalah apapun yang terjadi. Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan selalu memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Percayalah, selama masih ada Tuhan dalam hidup kita, selalu ada kekuatan dalam hidup kita. Tetap teguh berpegang kepada firman-Nya, tetap kuat menghadapi semuanya.
percayalah setiap kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.